Segala puji syukur Tuhan kami nyatakan kehadirat-Mu Bapa, untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika saat ini, ketika kami hadir di tempat ini, itu merupakan bukti nyata bahwa Engkau selalu ada menjaga, menyertai dan melingkupi kehidupan kami. Karena itu Bapa, ketika kami hadir di tempat ini, kami rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya bahwa lawatan-Mu terjadi bagi kami semua yang hadir di tempat ini. Terlebih bagi setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai melayani. Mulai dari worship leader, pemain musik, singer, usher. Demikian juga untuk tim multimedia, penari tamborin. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah otoritas surgawi-Mu yang nyata di dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan. Dan biarlah kasih-Mu yang akan memimpin dari awal hingga pada akhirnya. Kan kami percaya juga bahwa Engkau yang sudah memimpin jemaat hari di tempat ini, bahkan yang saat ini sedang di dalam perjalanan, Engkau percepat langkah mereka sehingga mereka bisa bersama-sama bersekutu dengan kami di tempat ini. Bahkan jemaat juga yang menyaksikan melalui live streaming, Engkau juga yang akan berkarya di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu semuanya, sehingga kami merasakan lawatan, pimpinan, penyertaan-Mu melingkupi kami semua, dan kami merasakan bagaimana yang hilang harapan, Kau berikan pengharapan baru, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, dan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya kasih, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Benar Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau belajar mengikuti panggilan-Mu, dan kami juga mau belajar setia sampai akhir hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika saat ini kami juga rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya atas kami semua yang hadir di tempat ini. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, akan merema di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu Bapa. Dan kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku yang setia di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah atas kehidupan kami semuanya, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Hari yang sangat cerah. Tadi kita sudah menyanyikan lagu-lagu Natal, dan ini menjadi momen di mana kalau tidak hanya sekedar ornamen-ornamen Natal saja, tidak hanya sekedar lagu-lagu pujian Natal saja yang kita nyanyikan. Bahkan hari Jumat besok kita akan memperingati yang namanya perayaan Natal. Itu berarti bahwa kita sedang sungguh-sungguh mau mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Kristus. Meskipun itu hanya peringatan, karena tidak akan lahir kembali. Tetapi momen peringatan ini biarlah membawa kita semakin hidup setia, sama seperti tokoh yang akan kita pelajari saat ini. Di mana kita mau belajar yang namanya kepatuhan Maria membuka jalan keselamatan bagi manusia. Ada kepatuhan yang ingin kita pelajari dari tokoh Maria. Dan besok kita akan memperingati momen Natal tersebut. Tapi saat ini kita mau lebih menekankan kepada kepatuhan yang dikerjakan oleh Maria. Oleh sebab itu sebagai dasar kita pada saat ini, kita mau membuka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 26 ayat yang Lukas pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya-tanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya akan tak berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, sekali lagi kita mau belajar merenungkan next tentang yang namanya kepatuhan Maria membuka jalan bagi Tuhan. Ya, ketika kita berbicara bahwa Maria hidup sebagai pribadi yang taat, patuh. Kalau tadi pagi Pak Supra sudah berikan sejarah silsilah bagaimana Maria itu adanya. Jadi kalau mungkin belum bisa lihat di ibadah yang pertama. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Tapi kita mau belajar lebih menekankan kepada kepatuhannya. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan telah merancangkan yang namanya karya keselamatan. Dan melalui karya keselamatan inilah yang akhirnya relasi manusia dengan Tuhan dipulihkan. Kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 jelas bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Dampak dari dosa yang melingkupi kehidupan manusia, seharusnya semua manusia memperoleh hukuman. Tidak terkecuali. Makanya di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, bagaimana ada aturan-aturan yang Tuhan berikan untuk menjadi gambaran bagi manusia mengerti tentang bagaimana korban keselamatan. Tapi itu baru gambaran, belum sempurna. Makanya kalau kita lihat bagaimana tradisi Yahudi dalam kehidupannya setiap tahun dilakukan terus menerus. Ada korban keselamatan yang harus dikerjakan. Tapi ketika Yesus Kristus datang mengambil rupa manusia, semuanya diselesaikan dengan sempurna oleh karya pengorbanan Yesus Kristus. Hal yang luar biasa Tuhan kerjakan, dimulai dari rancangan dari perjanjian lama dan digenapi ketika Yesus Kristus datang. Ada pemulihan relasi terjadi di dalam kehidupan manusia kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata dengan tegas, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian
kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus apa? Juru selamat kita. Melalui kelahirannya, dan besok kita akan memperingatinya. Menjadi gambaran yang nyata bahwa kasih Allah dinyatakan. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan untuk jalan-jalan. Kalau orang pergi ke suatu tempat pasti jalan-jalan atau mungkin melakukan tugas. Tadi kami cerita sebelum ibadah ini, ada pemain musik yang akhirnya pergi ke Jakarta, dia tidak bisa jalan-jalan, hanya di hotel kemudian di tempat event. Tidak bisa pergi kemana-mana karena COVID-19. Manusia pergi ke suatu tempat pasti ingin kalau bisa jalan-jalannya juga. Tapi Tuhan tidak, bukan datang ke dunia ini bukan untuk jalan-jalan. Tapi ada karya keselamatan yang ingin dikerjakan bagi kita semuanya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Hal yang luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan dengan kita saat ini. Dari kepatuhan yang dikerjakan Maria akhirnya membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Menjadi pertanyaan, apakah arti kepatuhan itu? Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia dengan tegas, patuh, kepatuhan itu berasal dari kata patuh. Di mana patuh itu memiliki arti menurut atau taat baik kepada perintah, kepada aturan dengan sikap yang disiplin. Tapi ketika sudah berbicara soal kepatuhan, itu memiliki pengertian yang lebih dalam lagi bahwa sudah menjadi sifat untuk patuh. Kalau patuh saja, orang bisa satu kali patuh. Bagaimana kejadian di dalam kehidupan sehari-hari, ada aturan. Ada aturan di dalam berkendara. Pemerintah buat orang yang naik motor harus menggunakan helm, bawa SIM. Ketika ada razia, dikasih tahu razia zebra di daerah sini. Orang yang lewat sana pasti akan belajar untuk patuh. Tapi coba nggak ada informasi razia. Wah, kalau bisa nggak pakai helm, nggak usah pakai helm. Tapi berbicara itu baru patuh. Jadi kadang bisa patuh, kadang bisa tidak, tergantung kondisi. Tapi berbicara soal kepatuhan itu sudah menjadi sifat yang mendarah daging. Sehingga dikerjakan dengan terus menerus. Ada kepatuhan, ada ketaatan yang dikerjakan. Sehingga ketika kita belajar bagaimana kepatuhan Maria dalam hal karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan melalui kehidupannya, dia sudah kerjakan. Ada sifat kepatuhan sehingga itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan Maria. Sehingga dia dipilih untuk menjadi pribadi yang bisa melahirkan sang juru selamat. Karena kalau tidak patuh, tidak akan mungkin dipilih. Betul ya? Ketika kita memberikan tugas kepada orang lain, kita lebih suka memberikan tugas itu kepada orang yang degil, memberontak atau sama yang patuh? Yang patuh, yang taat. Tuhan pun juga nggak sembarangan menentukan siapa yang menjadi pribadi yang melahirkan dia. Dia tahu pribadi tersebut adalah pribadi yang memiliki sifat kepatuhan, kehormatan kepada Tuhan. Sehingga Maria lah yang dipilih. Karena apa? Apakah mudah untuk patuh bagi kita? Tadi saya katakan, ketika berbicara soal patuh itu ada perintah. Ketika perintah itu disampaikan, maka akan ada muncul keinginan. Betul ya? Kita dikasih tahu perintah, perintah itu nanti akan muncul. Nah, ini cocok enggak sama saya? Ini kalau saya lakukan apa enggak untungnya buat saya? Makanya dari keinginan ini akan muncul lagi tindakan. Orang yang mau melakukannya, akhirnya dia jadi pribadi yang patuh, taat.
Tapi kalau tadi keinginannya bertentangan, dia mau kerjakan enggak? Tidak. Inilah yang terjadi juga di dalam kehidupan Maria. Ada perintah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Engkau akan melahirkan sang juru selamat. Muncullah dari situ keinginannya. Wah, kalau saya melahirkan di masa sekarang ini, saya belum bersuami. Bisa jadi apa saya? Hamil di luar nikah. Aturan Yahudi, orang yang hamil di luar nikah akan dirajam batu. Hukuman mati. Ada tantangan, aduh bagaimana keadaan? Kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-22 ayat yang ke-25, itu juga ada aturan. Bagaimana kalau laki-laki yang bertunangan memaksakan untuk bertidur dengan perempuan yang sudah ditunangi itu, yang harus dibunuh adalah laki-lakinya. Coba baca di dalam Ulangan. Ada aturan. Makanya ketika Yusuf mengetahui bagaimana Maria hamil di luar nikah, berani melangkah enggak Yusuf? Kita baca di dalam Alkitab, Yusuf mau menceraikan. Takut dia. Wah, bisa jadi saya nanti dirajam, dihukum mati juga ini nanti dampaknya. Tapi ketika perintah itu dinyatakan, ada keinginan, ada tantangan, ada persoalan yang muncul. Apa yang terjadi? Maria tetap melakukannya. Karena tadi sikap dia belajar untuk patuh kepada Tuhan. Karena tadi ada sifat kepatuhan di dalam diri Maria. Makanya menjadi pertanyaan, mengapa Maria mau patuh kepada perintah yang Tuhan sampaikan? Maria menyadari dasarnya adalah dia adalah hamba Tuhan. Di ayat yang ke-38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku apa? Menurut perkataanmu. Maria bukan orang yang sekolah di teologi. Dia tidak pernah berkhotbah di sinagog-sinagog. Dia hanya seorang wanita biasa. Tapi sifat kepatuhannya membuat dirinya menyadari bahwa ya, saya percaya kepada Tuhan dan keselamatan Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya sebagai pribadi yang harus mentaati perintah Tuhan, maka saya ini adalah hambanya Tuhan. Hamba itu berbicara soal yang namanya, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, di ayat yang ke-38 dikatakan Edulias Kuriu, yang artinya berasal dari kata doulos. Doulos ini berarti sebagai budak atau sebagai pelayan yang tidak memiliki arti apapun. Jadi ketika tuannya memerintahkan, kamu kerjakan ini, maka harus melakukan. Kata doulos di sini inilah yang dipakai oleh Maria. Saya tidak ada hak untuk membantah perintah itu. Saya harus melakukannya karena saya tidak ada artinya kalau saya melanggar perintah Tuhan. Makanya saya katakan Maria tadi bukan sekolah teologi, makanya dia bilang saya ini hamba Tuhan, enggak. Dan waktu itu saya juga sampaikan kepada anak-anak PRBK di sini, jangan berpikir bahwa hamba Tuhan itu hanya orang-orang yang khotbah, pelayan-pelayan Tuhan yang sebagai struktural. Itu memang salah satu struktural yang diberikan. Tapi berbicara soal hamba itu adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau yang menjadi hamba Tuhan hanya pendeta, terus jemaat hambanya siapa? Hah? Saya katakan semua orang yang percaya kepada Tuhan harusnya berani katakan saya ini hamba Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Maria. Tapi menjadi kata hamba kalau dia mau taat. Dia patuhi perintah Tuhan baru disebut sebagai hamba Tuhan.
Tapi kalau kita memberontak kepada perintah Tuhan, layakkah kita disebut sebagai hamba Tuhan? Tidak. Karena itu ini menjadi pembelajaran yang penting. Maria mentaati ketetapan Tuhan karena dia menyadari, ya, saya adalah hambanya Tuhan. Saya harusnya apa yang Tuhan perintahkan saya kerjakan. Saya lakukan dengan setia taat. Meskipun tadi terkadang ketetapan Tuhan bertentangan dengan keinginan manusia. Seringkali kan keinginan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita lihat saja contohnya di kitab Yunus. Dia adalah seorang nabi. Tuhan perintahkan, hei Yunus, pergi ke Tarsis atau Niniwe? Niniwe. Tapi Yunus perginya kemana? Tarsis. Tuhan perintahkan, hei lakukan ini. Dia bilang, aduh Tuhan saya enggak mau ke sana. Yaudahlah saya pergi kalau begitu. Pura-pura pergi ke pelabuhan, beli tiketnya malahan ke Tarsis. Keinginannya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tapi Tuhan kembalikan, ayo kembali lakukan tugasmu. Baru dia taat di situ. Demikian juga ketika kita dalam kehidupan ini. Ada kalanya perintah Tuhan bertentangan dengan keinginan kita sebagai manusia. Tapi kita mau belajar dari yang namanya Maria. Dia taat setia meskipun ada tantangan, ada konsekuensi. Karena dia menyadari, ya saya ini hanya sebagai hamba Tuhan yang harusnya hanya melakukan kehendak dan ketetapan Tuhan. Kemarin kami anak-anak PRBK pergi ibadah Natal terakhir. Pak Gembala sampaikan sebuah tema, giving my best, berikan yang terbaik. Apa yang bisa kamu berikan? Di momen Natal ini juga kita harusnya bisa berikan yang terbaik. Ada komitmen-komitmen yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Sama seperti Maria, ketika dia taat menjadi awal jalan keselamatan bagi manusia. Karena dia menyadari bahwa ya saya adalah hamba Tuhan yang harusnya melakukan mentaati ketetapan Tuhan. Karena itu ketika dia melakukannya dengan taat dan setia, apa dampak yang dihasilkan dari kepatuhan Maria? Dampaknya ketika Maria mengikuti ketetapan Tuhan, karya itu terjadi melalui Maria. Coba Maria menolak. Apakah namanya akan tertulis di Alkitab? Tidak. Ada kepatuhan, ada ketaatan, dampaknya Tuhan memperhatikan segala karya yang dilakukan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita ingin menjadi alat-alat kepanjangan Tuhan, harusnya kita juga belajar taat. Harusnya kita belajar setia. Tuhan bisa pakai kehidupan kita sebagai alatnya. Tapi kalau kita sendiri menolak, jangan salahkan Tuhan kalau akhirnya kita tidak dipakai Tuhan. Betul? Harusnya kita mau sama seperti Maria. Karena itu sebagai implikasi atau perenungan bagi kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita telah hidup patuh kepada Tuhan sama seperti keteladanan Maria? Momen peringatan kelahiran Yesus yang kita peringati setiap mulai Desember. Bahkan ada di beberapa tempat mulai November itu sudah mulai Natal. Gitu. Jangan biarkan membuat momen ini hanya sekedar momen seremonial. Tahun-tahun begitu saja. Meskipun tahun ini tidak seperti semeriah di waktu-waktu yang lalu karena COVID-19. Kita nanti harus terbagi 3 kali ibadah. Dan mungkin nuansanya tidak semeriah seperti tahun-tahun yang lalu ornamennya. Karena bukan hal yang sangat penting soal yang namanya ornamen. Tapi bagaimana sikap kita menyingkapi kelahiran Kristus itu. Seperti Maria, dia ada kepatuhan.
harusnya tahun ini kita belajar juga mengambil komitmen untuk saya juga mau belajar patuh. Dan aplikasinya bagi kita, marilah kita hidup meneladani Maria dengan menyadari bahwa kita ini adalah apa? Alat kemuliaan Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan mau pakai sebagai alatnya. Sama seperti yang dikatakan Maria di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Biarlah ini juga menjadi bagian kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita naikkan pujian.